Perkenalkan, aku Mufdi dari STT Nurul Fikri dan Teknik Informatika semester 3. Tapi udah sempet buat kayak gitu juga kok semester 1 sama. Halo semuanya, kenalin nama aku Muti. Terus sekarang tingkat akhir semester 7 jurusan Sistem Informasi di UI. Udah. Jadi disuruh ngedesain ulang suatu aplikasi, terus kita milihnya tuh ada yang namanya aplikasi keluarga namanya. Nanti ditunjukin sama Nila aplikasinya kayak gimana. Nah, nanti pas kita tunjukin hasil desain dari kita, nanti ada Google Form yang buat ngisi penilaian dari Kak Muti sama Mufdi ya. Jadi ini aplikasi keluarga. Aplikasinya ini aplikasi kayak buat ikut kuliah WhatsApp atau enggak event-event WhatsApp gitu. Dia itu kategorinya ada kayak edukasi anak, pernikahan, pranikah gitu-gitu. Terus ini belum ada, masih kosong. Untuk detailnya kayak gini. Pembayarannya, terus milih banknya itu apa? Udah, itu aja. Ada yang kurang Tadi kan yang tampilan awalnya kan cuman login email sama password doang. Kalau aku nambahin SSO-nya. Terus yang ininya udah kelihatan belum ini daftarnya? Udah. Yang daftarnya itu nambahin, kan tadi juga formnya kan cuman nama lengkap, email, password, sama konfirmasi password. Nambahin SSO juga. Untuk profil kan tadi kan profilnya kan kosong ya, cuman nama sama email doang. Kalau ini tuh kayak bisa ditambahin foto, nama, nomor telepon, email, terus sama bisa edit profil. Kalau misalnya ini diklik bisa ke bawah, jadi kayak muncul ke bawah gitu. Terus kan ini kan tentang kuliahan ya, kayak ngambil kelas gitu. Jadi itu dapat sertifikat. Nah ini tuh menu sertifikat yang kita dapat kalau misalnya join itu. Terus yang ini bantuan kalau misalnya kayak ada yang mau nanya-nanya ke aplikasinya itu. Terus ketentuan layanan itu untuk kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang layanan ini, kayak aplikasi ini, terus sama menu keluar. Ini yang berandanya masih kosong tuh, harusan kan ada isi-isi Ya. ini, jadi kayak ditambahin isinya, kayak ada yang berbayar sama gratis kontennya. Oke. Ini kalau kuliahku itu kan yang kayak udah diambil, ini jadi kita dibagi jadi dua, event yang diikuti sama yang akan datang. Tapi ini tuh udah dibayar, atau misalnya gratis udah dimasukin ke kuliahku ini. Oke. Ini untuk yang pencarian tadi kan kosong ya, nggak ada apa-apanya. Terus ditambahin kategori. Jadi kalau misalnya mau nyari, tinggal tulis sama pilih kategori, atau tinggal langsung ke kategori aja, langsung keluar muncul ininya pencariannya. Terus yang transaksi kan yang sebelumnya misalnya ngambil 2 ini, terus ini transaksinya jadi kayak nambahin inian checklist box, sama ngapus, sama ada batas pembayaran, terus sama subtotalnya berapa. Habis itu nanti kalau misalnya mau check out ke detail transaksi. dari desainnya Agni ada yang mau Mufdi sama kamu dia tanyain dulu. Mau nanya ini sih, transaksi tadi tuh yang dari apps-nya gue kira kayak riwayatnya gitu. Emang bukan, tapi kalau yang di desain yang baru ini kayak pas kita mau beli ya. Kalau misalnya seandainya udah beli terus lihat riwayat transaksinya gimana berarti? Di aplikasinya ada nggak sih? Tadi
Kalau di aplikasi cuman untuk bukti upload pembayaran doang. Terus jadi kalau di sini kita maunya tuh aplikasi itu benar-benar melakukan pembayaran di dalam aplikasinya ini gitu. Oh. Iya. Enggak, tadi kan berarti kalau misalkan yang udah dibayar gitu masuknya ke kuliahku, tapi yang udah selesai diikuti begitu. Apa yang masih diikuti kan? Kalau sesuai tanggal. Kalau misalnya tanggalnya udah hari H, ya berarti yang udah diikuti. Kalau misalnya belum, berarti yang akan datang. Kalau udah bayar. Kan tergantung tanggal. Ya. Udah cukup. Udah. Mungkin improve-nya itu sama kayak Afni, di halaman utamanya, di halaman loginnya itu ditambahin buat bisa login lewat Google ataupun Facebook. Terus masuk untuk tampilan berandanya kayak gini, ada kategorinya juga. Terus ini juga ada rekomendasi event atau kuliahnya. Terus di sini juga ada wishlist. Jadi misalnya mau ditaruh di chat dulu tapi belum di check out gitu. Terus ini ada carinya itu ke halaman baru. Nah, ini juga bisa ada kategorinya juga. Terus ke kuliahku. Kuliahku ini daftar yang udah kita ambil. Tapi ini yang udah lewat telah selesai atau yang belum kita hadirin gitu, akan datang gitu. Jadi kebagi jadi 2 kategori juga. Terus di telah selesai ini juga bisa ada keterangan kita hadir atau enggak gitu. Terus di aplikasi sebelumnya itu kan mungkin event atau kuliahnya itu hanya dari admin. Tapi di sini pengennya improve kalau misalnya aplikasinya juga bisa buat kita jadi kontributor eventnya bisa keluarga juga. Jadi bisa didaftar juga. Terus lagi pembayaran. Di pembayaran ini list yang udah kita mau ambil gitu, tapi ada kebagi 3 lagi, ada yang belum bayar atau masih dikonfirmasi atau udah berhasil gitu. Misalnya kita klik, ini ada detail transaksinya. Terus di sini juga ada banknya, mau transfer lewat bank mana. Terus langsung ke profile. Kalau tadi di profile kan hanya ada email sama nama. Di sini juga ditambahin bisa pengaturan, bisa ngedit nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, atau profesi. Jadi nanti juga kalau misalnya di beranda itu yang tampil rekomendasi sesuai sama profesi kita, misalnya kita mahasiswa. Jadi yang tampil di beranda itu kegiatan-kegiatan yang relate sama profesi jadi mahasiswa gitu, materi-materinya gitu. Terus di sini di lainnya itu ada sertifikat, fakta sama question, sama tentang kami. Di sertifikat ini isinya itu tentang apa event atau kuliah yang kita ikutin gitu, yang dapat sertifikat nanti ada di sini. Udah sih Kak, itu aja. Kira-kira ada yang masih belum jelas? Lu ada nggak, Mo? Desainnya beda ya, udah. Iya. Kalau yang aslinya kan warnanya oranye. Terus ini sebenarnya dari aku sendiri pengennya improve warna biru, soalnya biar apa tuh namanya, kayak sama gitu sama logonya, warnanya gitu. Kan ada. Oke. Mungkin penilaian langsung dulu aja kali ya. Ya. Dari Desain 1 tuh maksudnya punya Afni. Iya. Ini langsung isi aja kan ya di formnya. Kalau kakak mau nyampein langsung juga boleh kan? Feedback dari kakaknya sama Mufi itu gimana? Di form aja deh gue. Kan ada nih pertanyaannya di. Lihat yang desain 1 lagi, boleh ke? Gue tadi udah ngisi ya. Nggak bisa cara Kenapa? udah ngisi. Mungkin nggak mendetail. Udah isi gue juga. Terus apa? Udah sih. Ntar
eh, sebenarnya disuruh ini nih, apa namanya, dari 2 mockup itu yang dipilih mockup yang mana gitu. Lihat di skornya aja deh. Setelah ngeliatin hasil desain yang dibuat sama Nila sama Afni, menurut saya mungkin dikarenakan aplikasi tersebut yang udah kita diskusiin bareng-bareng itu masih agak-agak miss gitu ya. Maksudnya alurnya tuh kayak gimana tuh kita juga nggak begitu tahu kan ya, alur dia untuk pembayaran kayak gimana gitu. Terus alur dia ketika ada course tuh harusnya kayak gimana gitu, kita kan belum paham bener kan, karena di situ juga aplikasinya kayak masih kosong banget, kayak baru banget. Jadi kita untuk ngejelasin human interaction-nya itu juga susah nggak sih jadinya. Jadi kita cuma ngikutin apa yang biasanya aplikasi tentang platform edukasi itu kita barang kita pakai. Nah, untuk untuk desainnya Afni sendiri sebenarnya kan kita udah diskusi itu ya. Emang nilai-nilai yang pengen kita masukin udah masuk semua ke desainnya Afni sama ke desainnya Nila gitu kan. Tapi untuk kayak pengimprovisasian ide sama kayak memperbaiki desainnya itu masih agak-agak kurang karena masih terpaku banget sama yang desain yang pertama ya Nia. Kalau Nila kan kayak udah ikonnya udah beda sendiri juga kan gitu. Terus untuk yang desain kedua menurut saya pribadi itu udah cukup bagus, apalagi warnanya juga lebih bikin menarik perhatian, karena kan di sini tujuannya kita kan dari kemarin itu untuk membuat aplikasinya itu biar menarik sama si usernya kan, biar bisa mau pakai gitu. Terus kayak tampilan di menu utamanya ada perbedaan rekomendasi gitu juga udah kelihatan sih. Terus untuk pembayaran sendiri mungkin rekayasa alurnya tuh masih, menurut saya pribadi masih belum jelas, karena emang masih itu sih, kita masih belum tahu sendiri ya kemarin mau tujuannya kayak gimana. Mungkin itu penyebab miss-nya di alur transaksi gitu. Seperti yang sudah diketahui bahwa ketika sehabis mempresentasikan hasil desain yang dibuat oleh Afni dan Nila, kami menyerahkan Google Form yang berisi 7 pertanyaan dan 1 feedback untuk masing-masing desain. Dan di sini terdapat 3 respon, yaitu yang diisi oleh Kamuti, Mukdi, dan juga saya sendiri. Dan kami sudah membuat akumulasi skor dan juga hasil feedback yang diberikan oleh Kamuti dan Mukdi. Di sini ada feedback untuk desain pertama, yaitu ada feedbacknya yang pertama, diperbanyak lagi tab barunya untuk setiap pilihan tombol, dibuat lagi daftar transaksi yang sudah selesai, dibuat lagi materi yang sudah tersedia, dibuat lagi juga keterangan menyaksikan materi, dan bagian sertifikat juga diisi dengan contoh desainnya. Dan untuk feedback yang kedua, mungkin diperhatikan juga konsistensi bahasanya, karena itu termasuk 8 golden rules. Udah bagus juga dibandingkan dengan aplikasi aslinya. Mungkin bisa juga diimprove lagi warnanya biar bisa lebih cerah lagi. Terus juga mungkin alur flow-nya bisa dibuat lebih detail lagi supaya user tahu proses dari awal mula nyari, bayar, ikutin course. Kayak bisa juga ditampilin pop-up gitu, misalnya user sudah selesai bayar dan juga transaksinya berhasil. Terus mungkin beberapa icon masih ada yang kurang sesuai. Kayak transaksi, orang bakal lebih familiar sama gambar perancang. Seperti itu. Dan ini berikut ada feedback untuk desain kedua. Yang pertama, desain kedua sudah memiliki tab baru yang lebih lengkap, daftar transaksi cukup jelas dan mudah dipahami. Warna dan icon desain lebih mudah, lebih dibuat menyesuaikan target pengguna. Bisa dibuat juga daftar transaksi yang sudah selesai.
Dan terakhir, sama seperti desain pertama, mungkin diperhatikan lagi konsistensi bahasanya, kayak mau Indonesia atau Inggris. Desainnya juga udah bagus dibandingkan aplikasi aslinya, cukup mudah dimengerti, terus inisiatif nambah-nambah yang belum ada. Mungkin sama kayak desain 1 juga, ada penempatan icon yang kurang sesuai. Kayak misalnya di pembayaran mungkin bisa pakai menu bar kayak di Shopee. Dibuat misahin yang udah bayar, proses, sama yang belum bayar dibandingkan sama stepper atau breadcrumb. Sama kayak juga desain yang pertama, mungkin alur prosesnya bisa lebih dijelasin lagi dari mulai user nyari sampai bayar sukses terus ikut kursnya. Dan di sini ada akumulasi nilai dari 7 pertanyaan. Di sini bisa dilihat bahwa ketika diakumulasikan, AFNI mendapatkan nilai 8,06 dan desain Nila mendapatkan nilai 8,3. Jadi di sini diputuskan bahwa desain Nila yang akan dideliver kepada developer. Seperti itu.